Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita. Diberikan ilmu manfaat, rezeki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-9. Artinya tinggal 8 lagi kita akan menyelesaikan semua kitab Arba'in Nawawi ini. Hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sahabat ini saking terkenalnya dengan nama Abu Hurairah, nama aslinya banyak orang tidak tahu. Bahkan di dalam kitab-kitab tidak banyak yang menyebutkan nama Abdurrahman bin Sakhr. Bahkan itu di zaman tabi'in, di zaman sahabat, itu banyak yang tidak tahu kalau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Bahkan ada yang mengatakan nama aslinya beda pendapat sampai 35 nama. Kenapa beliau disebut dengan Abu Hurairah? Di sini diriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Hurairah itu tiba-tiba bawa kucing, ditaruh di lengannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mahua, apa itu?" "Ini kucing ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, "Anta Abu Hurairah. Engkau adalah bapaknya kucing kecil." Dari kata hirratun ditasghir menjadi Hurairah. Anta Abu Hurairah, engkau adalah bapaknya kucing kecil. Di dalam riwayat yang lain, sahabat Abdurrahman bin Sakhr ini sangat cinta dengan kucing. Suka menyayangi kucing. Kemana-mana bawa kucing sehingga ia dijuluki Abu Hurairah, bapaknya kucing. Banyak sekali riwayat, bahkan ada yang menyatakan Abu Hurairah itu julukan yang diberikan oleh bapaknya sendiri, Sakhr itu. Tetapi riwayat yang kuat, ini julukan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukan atau kunyah yang mengalahkan nama aslinya. Jadi nama aslinya malah tidak terkenal. Beliau Abu Hurairah itu masuk Islam pada saat setelah Perang Khaybar. Perang Khaybar itu di 7 Hijriah. Artinya masuk Islamnya sudah akhir-akhir. Namun ketika menyatakan masuk Islam, Abu Hurairah ini langsung mulazamah dengan Rasulullah. Mulazamah itu apa? Ikut bersama Rasulullah, tinggal bersama Rasulullah untuk mendapatkan ilmu. Bahkan diriwayatkan tinggal di Masjid Nabawi dan beliaulah termasuk Ashabus Suffah, yaitu sahabat-sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Jumlahnya sekitar 70 sampai 80 sahabat. Dan yang paling tua
Abu Hurairah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan beliaulah ketuanya. Ketua dari sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Jika Rasulullah makan, mereka makan. Jika Rasulullah tidak makan, mereka juga tidak makan. Bahasa mudahnya sekarang, santri-santri yang tinggal melekat dengan Rasulullah. Nah, maka dari situ sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena memang paling utun, paling rajin untuk mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding sahabat-sahabat yang sejak awal bersama Rasulullah. Sampai suatu ketika menyatakan begini, ya Rasulullah, saya ini banyak sekali meriwayatkan hadis darimu. Banyak ya Rasulullah. Saya takut apa yang banyak aku hafal ini lupa ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Selendangmu mana? Selendang jubah seperti ini yang biasa disampirkan diambil oleh Rasulullah, dibentangkan oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah menepukkan tangannya. Setelah menepukkan tangan, maka dekaplah selendang ini. Setelah didekap oleh Abu Hurairah, setelah itu aku tidak pernah lupa dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu keunggulan orang Arab. Keunggulan orang-orang Arab itu memang rata. Kalau mendengar sesuatu sulit lupa. Kalau kita sulit ingat. Mereka punya kekuatan sendiri. Bahkan saya menyaksikan saya punya teman sendiri. Sekali dengar 10 bait, kalau kita 10 bait itu diulang berkali-kali. Masya Allah, beliau ini sekali dengar dan belum pernah dengar, langsung hafal. Yang ini kita memang tidak punya. Nah, Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya yang paling banyak meriwayatkan hadis itu aku, Abu Hurairah. Tapi ada sahabat yang lebih banyak lagi meriwayatkan hadis karena dia menulis, saya tidak, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang masuk Islamnya akhir, tetapi sangat rajin mencari ilmu, diriwayatkan di atas umur 50-an bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah meninggal Rasulullah, diutus untuk menjadi salah satu pejabat oleh sahabat Umar bin Khattab, namun kemudian mengundurkan diri, tetap tinggal di kota Madinah sampai meninggal dunia di umur sekitar 70-an sekian. Pada riwayat hadis ini, sahabat Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis bahwa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampunya. Saya ulangi lagi. Apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampu kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan redaksi pendek. Ada riwayat yang lain dengan redaksi panjang, yang bunyinya bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan innallaha farada alaikum al-hajja fahujju, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian semua haji, maka berhajilah. Ada sahabat itu nyeletuknya begini, afakulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam lama, tidak menjawab apa-apa. Sampai ada sahabat lain yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab? Aku menunggu
wahyu yang turun setelahnya ketika ada pertanyaan ini. Sebab kalau aku menyatakan na'am la wajabat, iya. Kalau aku katakan iya setiap tahun, la wajabat, pasti haji diwajibkan setiap tahun. Dan itu akan menjadi berat bagi kalian. Maka dari sini kemudian Rasulullah menyatakan, karena belum ada turun yang lain, manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang bagi kalian, jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, lakukanlah semampunya. Dari sini para ulama memberikan nasihat bahwa menghindari larangan itu wajib mutlak harus dihindari. Maka tidak boleh diincip-incip. Namanya menghindari larangan tidak boleh sama sekali. Maka homer itu qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dan banyaknya tetap haram, walaupun hanya 1 sendok. Karena termasuk bagian larangan. Judi, walaupun kecil 1.000, 2.000 yang ada di sekolah-sekolah itu, pris-prisan itu, beli 1.000, 2.000, kalau nggak kebenaran hanya dapat permen, kalau kebenaran dapat makanan yang lain. Itu judi. Walaupun kecil, tetap namanya judi. Maka manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang untuk kalian, jauhilah. Tidak boleh sama sekali melakukan tersebut. Namun, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Tapi yang aku perintahkan, lakukanlah semampunya. Contoh, di sini disebutkan, orang sudah masuk waktu sholat, tetapi dia tidak menemukan air wudhu untuk wudhu. Kenapa orang sholat itu diperintahkan? 1 di antara syarat-syarat sholat, suci tempat, suci pakaian, suci badan, lalu suci dari hadas. Kemudian dia mampu. Artinya semuanya harus lengkap. Tujuannya apa? Ijlalan li rabbil alamin. Untuk mengagungkan Allah. Jadi hukum dasar sholat, itu kita harus benar-benar hormat kepada Allah. Hormat bentuknya, suci dari hadas, suci tempat, suci pakaian, suci badan. Lalu kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Namun, jika kita tidak mendapatkan suci itu, baik suci tempat, badan, atau pakaian, atau suci dari hadas, tidak bisa, maka Allah memberikan syariat apa yang dinamakan dengan tayamum. Apa tayamum itu? Tayamum itu adalah ibahatun lis-sholah, untuk memperbolehkan sholat saja. Sekarang tayamum sudah, tapi beser terus, keluar terus, maka tetap diwajibkan sholat semampunya. Maka sebisa mungkin kita jangan suka-suka mengkodok sholat. Kalau memang tidak bisa sama sekali karena tidak ada wudhu, atau karena karena macet yang tidak bisa untuk melakukan sholat, sholatlah semampunya sambil duduk walaupun tidak menghadap kiblat. Maka di dalam mazhab Syafi'i ada disebut di sana i'adatan, sholat yang diulang. Kenapa? Karena sholat yang pertama dilakukan dengan tidak sempurna. Maka melakukan perintah, lakukanlah semampunya. Saya minggu lalu yang mendampingi Syekh Afifuddin, itu datang ke Bromo, sampai di Bromo itu jam 5 pas, sudah mau maghrib. Nyari air tidak ada, tidak ketemu. Terus kiblat juga saya tidak tahu, pas tidak ada orang. Akhirnya sholat asar
itu jam 5.15. Padahal maghribnya 5.20 berapa gitu? 22 gitu. Akhirnya kita tetap sholat. Akhirnya sholat. Di tengah sholat sudah azan maghrib. Tetapi itu memang yang diperintahkan. Jangan sampai meninggalkan perintah. Setelah nanti jam 7 sudah mendapatkan tempat yang layak. Bisa wudhu apa. Kita sholat i'adah. Mengulang sholat tadi yang belum sempurna. Jadi jangan sampai sekali-sekali meninggalkan sholat atau mengambil opsi nanti dikodok aja, jangan. Ini kalau waktunya benar-benar kepepet. Ini urusan sholat. Ngentengno biasa ini namanya. Urusan sedekah sama juga demikian. Janganlah bersedekah nunggu hartanya 1 nisab. Ada orang kadang ingin, saya nggak sampai 1 nisab kok nggak perlu bayar zakat. Kalau nunggu 1 nisab, maka tidak akan juga pernah bersedekah. Perintah sedekah itu jelas. Hanya yang wajib yang sudah 1 nisab. Yang tidak sampai 1 nisab, di sana ada sedekah yang bukan sedekah zakat, tetapi sedekah yang disunnahkan. Artinya, perintah untuk berbagi sudah kita lakukan semampunya. Maka dalam logika para ulama usul menyebutkan begini. Kenapa jika perintah itu harus dilakukan? Karena perintah itu dari tidak ada menjadi ada. Perbuatan perintah itu loh. Lakukanlah sholat, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Sholat yang tidak ada, kita diperintahkan untuk mengadakan sholat walaupun tidak sempurna. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena larangan itu hukum dasarnya memang tidak ada. Tidak ada ini maka kita harus menahan. Jangan sampai ini ada, itu aja. Jangan sampai minum khamr. Jangan sampai berbuat zina. Jangan sampai mencuri. Jangan sampai berbuat judi. Karena perbuatan-perbuatan tadi sebenarnya tidak ada. Kita hanya disuruh menahan. Tahanlah dirimu, jangan memunculkan perbuatan yang dilarang. Maka di dalam cerita para wali disebutkan ada wali yang hebat derajatnya. Itu adalah wali yang unggul dalam menghindari maksiat. Kalau wali unggul dalam ibadah, itu banyak dan derajatnya biasa. Tetapi wali ada yang derajatnya tinggi adalah wali yang keunggulannya berasal dari meninggalkan keharaman-keharaman. Jadi ibadahnya unggul di sisi Allah bukan karena melaksanakan perintah, tetapi karena dia paling mampu untuk menjaga diri dari keharaman-keharaman. Maka kalau hal itu diperintahkan, lakukanlah semampunya. Kalau dilarang, hindarilah. Ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Quranul Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambillah, lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah selesailah atau janganlah engkau melakukannya. Kemudian muncul kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Maka menghindarkan diri dari kemaksiat itu wajib dilakukan. Tidak boleh tidak. Jadi apapun yang ingin merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak akal kita, merusak harta kita, harus wajib dihindari. Wajib dihindari.
Adapun perintah, lakukan semampunya. Mungkin tiba-tiba dihadapkan pada sekarang waktunya sholat. Ini tadi kan tidak melakukan qadha, tetapi harus terpaksa melakukan qadha karena dia harus menyirami rumah yang terbakar. Ini contoh dalam fikir. Dia harus menyirami rumah yang terbakar sampai waktu maghrib itu lewat. Kalau dia tinggalkan untuk hanya sholat maghrib, maka rumah itu akan bertambah terbakar, bahkan orang akan bertambah nyawa yang hilang. Maka di posisi seperti ini, hamba tadi diperbolehkan untuk melakukan qadha karena ad-daruratu tubihul mahzurat. Karena dia melakukan hal yang darurat. Yang darurat ini diperbolehkan secukupnya untuk melakukan hal yang dilarang. Apa yang dilarang? Tidak sholat maghrib. Tetapi dia melakukan yang lebih besar, yaitu menghindari dari kerusakan yang lebih besar. Itu. Jadi ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Lalu kemudian di antara bahayanya orang yang tidak melaksanakan perintah, orang yang tidak melaksanakan perintah sama sekali, itu bisa menjadi kufur atau kafir. Kalau dia tidak melaksanakan sholat karena malas, maka dia hukumnya tetap mukmin muslim, hanya maksiat. Tetapi kalau dia tidak sholat karena gak wajib itu, gak harus dilakukan cepat, nah itu orang itu bisa kafir. Tapi kalau orang melakukan kemaksiatan yang itu dilarang, tapi dia masih melakukan kemaksiatan, orang ini di dalam ahlu sunnah tetap dihukumi muslim dan mukmin. Tetap dihukumi muslim dan mukmin, hanya dia sedang melakukan kemaksiatan. Maka untuk menunjukkan ghirah kita, keinginan kita, hormat terhadap perintah Allah, jika ada perintah segera harus dilakukan. Nah, namun ada lanjutannya, hadisnya bunyinya adalah fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya umat-umat terdahulu itu hancur karena banyak bertanya. Hancur karena banyak bertanya. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena dia selalu mendebat nabi-nabinya. Tapi nabi-nabinya didebat. Seperti contoh cerita penyembelihan sapi yang di dalam surat Al-Baqarah. Andaikan dia itu ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi, lalu enggak bertanya sapi seperti apa itu, apapun sapinya ketika disembelih sudah cukup. Tidak harus sapinya berwarna kuning, tidak harus sapinya tidak pernah digunakan membajak, tidak harus sapinya tidak harus. Tetapi karena banyak bertanya, akhirnya menyulitkan diri mereka. Maka ketika ada pertanyaan, ada perintah, pertanyaan begini, apakah perintah itu dilakukan langsung? Apakah perintah itu dilakukan berkali-kali? Maka di dalam syariat disebutkan, jika ada perintah, lakukanlah dulu. Hukum dasarnya perintah dilakukan tidak langsung. Pokoknya ada niat untuk melakukan. Satu. Kedua, hukum melakukan perintah tidak harus berulang. Yang penting sekali sudah cukup. Tapi dalam masalah sholat, akhirnya berulang di dalam 1 hari 5 kali. Karena dijelaskan di dalam hadis yang lain, bahwa sholat memiliki waktu-waktu tertentu. Adapun haji itu pokoknya 1 kali saja melaksanakan haji, maka sudah gugur yang lainnya. Maka kemudian konteks hadis ini sebenarnya berlaku pada ibadah haji. Andaikan Rasul mengatakan na'am la wajabat, pasti akan
diwajibkan. Di sana ada riwayat yang menyatakan kaum-kaum terdahulu itu selalu mempersulit pertanyaan kepada para ahli fikihnya, kepada para nabi-nabinya, Maka mereka menjadi rusak. Di antaranya adalah syiraru ibadillahil ladzina yattabi'una syiraral masaili. Ciri-ciri orang umat yang buruk adalah umat yang selalu mencari-cari pertanyaan yang sulit. Jadi mencari-cari pertanyaan yang sulit, padahal kadang tidak pernah terjadi sama sekali. Sahabat di antara di sana Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, itu ketika ditanya, apakah hukumnya ini itu wahai sahabat? Apakah hukumnya itu wahai sahabat? Sahabat ini menjawab, apakah itu terjadi? Belum terjadi. Sudah, kalau belum terjadi janganlah kamu tanya. Tunggu terjadi dulu, baru nanti aku akan fatwakan. Karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan kadang tidak pernah terjadi, tetapi kita mengandai-andai. Mengandai-andai itu benar-benar akan terjadi. Al-Imamul Auza'i menyatakan begini, "Idza aradallahu an yuharrima 'abdahu barakatal ilmi, alqa 'ala nisani al-maghalid." Jika Allah akan mengambil berkah ilmunya hamba tersebut, alqa 'ala lisani al-maghalid, dia akan menempatkan pada lisannya ungkapan-ungkapan yang sulit untuk difahami. Biasanya kadang kalau di kuliah ya, kalau di sini insyaallah mboten. Di kuliah itu kalau tidak menggunakan kata-kata ilmiah itu enggak keren katanya. Kalau enggak menggunakan kata-kata implementasi, esensi, substansi, kayak enggak ilmiah gitu. Ternyata ini jika akan menyulitkan pemahaman, dianggap sebagai hilangnya barakatul ilmi. Maka yang paling utama adalah bahasa yang mudah dan sangat mudah untuk difahami. Kalau memang membutuhkan kata-kata yang spesifik itu, silakan. Tetapi kalau bisa dengan bahasa yang lebih mudah difahami, lakukanlah yang mudah difahami itu. Jadi di antara Al-Imam Al-Auza'i di tahun itu loh, ya, di masa-masa tabi'in sudah menyatakan, innallaha idza harrama 'abdahu min barakatil ilmi alqa 'ala lisani al-maghalid. Allah jika ingin menghalangi orang tersebut dari berkahnya ilmu, pokoknya tiba-tiba kalau ngomong itu sulit gitu. Bahkan maghalid itu kata-kata yang sulit untuk dipahami. Nah, jadi kita diperintahkan untuk jangan terlalu banyak bertanya-tanya tentang hal-hal yang sulit. Sehingga di sini para ulama terjadi pada dua kelompok. Satu, ada ulama ahlul hadis yang tidak banyak bertanya. Pokoknya kalau ada ajaran dari Rasulullah kita amalkan, kalau tidak diam. Tapi ahlul fikih enggak. Kita harus mencari barangkali itu terjadi. Maka kalau ini terjadi sudah ada hukumnya. Nah, akhirnya para ulama menengah-nengahi. Kalau itu masanya masa mencari ilmu, masa sedang mencari ilmu, biarkanlah dia mencari-cari hukum itu. Tetapi kalau masanya bukan mencari ilmu, masa dakwah, masa yang langsung itu diterapkan di tengah masyarakat, langsung berikanlah hukum-hukum yang memang pernah terjadi. Dan memang sudah terjadi. Kalau yang tidak akan pernah terjadi, maka tidak usah. Contoh seumpama di dalam fikih itu ada hukumnya begini. Bagaimana hukumnya bayi yang lahir karena dia perkawinan antara manusia dan babi? Oh, kira-kira anak itu hukumnya najis apa tidak najis, kan begitu? Nanti jawabannya begini, dilihat dulu atasnya itu manusia atau bawahnya yang manusia, atau sifatnya lebih cenderung kemana? Terjadi atau tidak terjadinya, wallahu a'lam. Apakah mungkin manusia menikah dengan babi? Tapi itu dibayangkan oleh para ulama pada saatnya nanti akan terjadi. Lah kalau sampai terjadi, sifat yang paling dominan yang mana?
Maka ada yang mengatakan sifat akal. Kalau sifat akalnya lebih manusia, maka dia manusia. Kalau sifat akalnya ke hewan, maka hakikatnya dia hewan. Jadi hal-hal yang semacam ini terkadang para ulama juga memperbolehkan jika di masanya masa mencari ilmu. Kayak berdebat itu loh. Berdebat itu tidak pernah diperintahkan sama sekali. Kecuali dengan perdebatan yang santun dan baik. Tapi kalau perdebatan itu pada saat mencari ilmu, di kelas atau di syawir, monggo, tidak masalah. Karena memang untuk mengasah logika berpikir. Dan istimbat hukum. Tetapi jika perdebatan itu sudah di tengah masyarakat, sebaiknya segera ditutup perdebatan itu dengan solusi hukum yang paling tepat. Tidak memunculkan hukum yang diandai-andaikan. Dalam fikih dinamakan al-furudiyat. Hukum-hukum yang tidak ada dalam kenyataan, tetapi diandaikan ada. Nah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan banyak sekali di antara yang paling utama adalah kita sebagai umat tidak diperintahkan untuk mencari yang detail-detail. Mencari detail-detail itu apa? Kalau kita tidak tahu, cukup berhenti di situ saja. Kalau seumpama pengen detailnya, tanyakan kalau memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seumpama begini. Sholat. Apakah sholat itu diwajibkan untuk memahami bacaan-bacaan sholat? Kalau kita lihat hukum fikih, maka sholat itu yang penting mengucapkan doa-doanya. Faham tidak faham, sudah sah sholatnya. Tetapi kalau kita ingin meningkatkan derajat sholat kita ke derajat khusyuk, maka sebaiknya kita memahami bacaan-bacaan sholat. Karena di antara ayat, salah seorang yang tidak boleh mendekati sholat adalah mereka yang sedang mabuk pada saat itu. Kenapa orang mabuk tidak boleh mendekati sholat? Karena dia takut sebabnya pada saat sholat dia tidak memuji Allah, tetapi mencaci maki dirinya sendiri. Nah, hal-hal yang semacam ini jika ditanyakan, hukum fikihnya jelas. Kalau memang mampunya hanya bisa baca bacaan sholat, lakukanlah. Walaupun belum tahu artinya. Di dalam dakwah, tetap kita perintahkan, sebaiknya jangan putus asa untuk terus mempelajari arti-arti sholat. Bacaan-bacaan sholat. Karena kewajiban talabul ilmi ini terus. Sampai akhir hayat. Maka perintah ini, kalaupun toh saya tidak paham artinya, sholat saya tetap sah. Tetapi kewajiban saya memahami sholat saya harus terus sampai masuk liang lahat. Artinya apa? Usaha untuk terus memahami sholat, bahkan para menyebutkan usaha terus untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, itu kewajiban terus sepanjang hayat. Sampai semuanya kita paham. Nah, jadi agar kita tidak masuk golongan orang-orang yang terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang kita tidak perlu. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukku. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau kalian semua bertanya tentang sesuatu, jika diberikan jawabannya akan menyulitkan kalian. Artinya, kalau kita mampu, kita lakukan semampunya di saat itu juga. Tapi kalau kita memang tidak mampu, diam dulu, tidak mencari-cari hal-hal yang menyulitkan. Karena yang dulu, umat-umat terdahulu selalu bertentangan dengan para nabi-nabinya. Intinya tidak mau melaksanakan perintah. Sehingga bertanya-tanya agar bagaimana tidak terkena taklif. Saya kira itu. Monggo silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Tidak ada nggih? Nggih, saya tambah 1 menit saja. Di antara hadis yang disebutkan adalah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, datang di hadapan Rasulullah lalu mengucapkan labbaika an syubromah. Saya berniat haji atas nama Syubromah. Rasulullah menyatakan, siapa Syubromah? Syubromah itu adalah saudaraku ya Rasulullah. Apakah engkau telah berhaji? Aku belum berhaji ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menyatakan, hajilah untuk dirimu sendiri, maka setelah itu hajilah untuk Syubromah. Artinya perintah harus kita duluan. Jangan sampai orang lain dulu. Wudu juga gitu, harus kita duluan. Jangan sampai sudah antri wudu mendahulukan orang yang di belakang. Soft depan, jangan mendahulukan orang lain. Kalau memang sudah di depan kita yang kosong, dulukanlah diri kita. Maka perintah kita harus mendahulukan diri kita. Adapun larangan jauhilah sama sekali. Semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ومن عبادك الصالحين ومن علمائك العاملين ومن أغنيائك الشاكرين ومن حملة القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونستودعك علم ما علمتناه اللهم إنا نستودعك علم ما علمتمونا فاردد عند حاجتنا إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا